Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa dicukupkan. Nah, sebelum kita memulai materi, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya ya. Apakah semuanya hadir di kelas ini atau ada yang izin, ada yang sakit? Hadir semua ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks pidato. Tapi sebelum kita ke teks pidato, kita akan mengulas terlebih dahulu materi yang telah disampaikan minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa? Materi mengenai teks puisi. Ada yang masih ingat teks puisi itu apa? Ya, teks puisi itu di dalamnya mengandung kata-kata yang indah dan sebagainya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks pidato. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui apa itu pengertian teks pidato, strukturnya ada apa saja, dan kaidah kebahasaannya ada apa saja. Nah, yang pertama ada pengertian teks pidato. Teks pidato ini adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi guna menyampaikan pendapat atau guna memberikan gambaran tentang suatu hal. Nah, teks pidato juga mempunyai struktur. Yang pertama ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini yaitu adalah bagian awal dari sebuah pidato yang digunakan untuk menarik perhatian pendengar dan memberi gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Di dalam pidato ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, dan ada ucapan syukur. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya seperti Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan sebagainya. Yang kedua, ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini biasanya ditujukan kepada yang mempunyai jabatan tertinggi dulu, misalnya di sekolah. Ketika sedang berpidato di sekolah, kepada yang terhormat kepala sekolah, kepada yang terhormat guru-guru, dan kepada yang terhormat staf sekolah, dan yang saya banggakan teman-teman saya, dan sebagainya ya, seperti itu contohnya. Yang ketiga ada ucapan syukur. Contohnya ketika kita sedang berpidato, alhamdulillahirobbilalamin, kita masih bisa diberi kesempatan untuk hadir di acara ini dan sebagainya. Nah, setelah pendahuluan kita akan masuk ke isi. Isi dari teks pidato adalah bagian utama dari pidato yang berisi informasi, argumen, dan pendapat yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi di dalam isi itu kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Yang terakhir ada penutup. Penutup adalah bagian akhir dari sebuah pidato yang berisi simpulan, permohonan maaf, terima kasih, dan salam penutup. Nah, contoh simpulan, kita itu menyimpulkan apa yang telah kita sampaikan pada bagian isi sebelumnya. Yang kedua, ada permohonan maaf. Contohnya seperti mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan pendapat atau sebagainya. Dan yang ketiga ada terima kasih. Misalnya contohnya terima kasih atas perhatiannya, seperti itu. Dan yang terakhir ada salam penutup. Seperti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama dengan yang di awal pembukaan ada salam pembuka, dan yang di penutup ada salam penutup. Nah, itu dari struktur teks pidato. Yang pertama tadi ada apa? Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Di dalam pendahuluan terbagi lagi menjadi 3. Ada salam pembuka, salam penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua ada isi. Ketiga ada penutup yang di dalamnya terdapat simpulan, permohonan maaf, terima kasih, dan salam penutup. Nah, selanjutnya kita ke kaidah kebahasaan.
Nah, di dalam kaidah kebahasaan ada 3. Yang pertama ada kalimat persuasif, kalimat fakta, dan konjungsi. Yang pertama ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini berguna untuk membujuk atau sebagai ajakan, rayuan, atau imbauan. Nah, fungsi pada kalimat persuasif ini tidak lain untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar supaya melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Yang kedua ada kalimat fakta. Nah, kalimat fakta ini menggambarkan sesuatu dengan bentuk pemaparan yang terperinci dan jelas berdasarkan sesuatu yang sudah terjadi. Yang terakhir ada konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah sebuah kata yang penting untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, dalam pidato ada 3 konjungsi lagi, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada konjungsi ordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif ini contoh katanya seperti dan, atau, tetapi, sedangkan, dan lain-lain ya, masih banyak. Yang kedua ada konjungsi subordinatif. Contoh katanya seperti karena, jika, sehingga, agar, dan sebagainya. Yang ketiga ada konjungsi antar kalimat. Nah, contoh katanya seperti oleh karena itu, kemudian, selain itu, selanjutnya, dan masih banyak lagi. Nah, materi dari mulai pengertian sampai kaidah kebahasaan telah Ibu sampaikan barusan ya. Nah, selanjutnya Ibu sudah membuatkan lembar soal yang nantinya akan kalian kerjakan sesuai kelompok masing-masing ya. Nanti kelompoknya akan Ibu sampaikan. Nanti kalian duduknya berkelompok dan Ibu akan membagikan lembar soal kepada kalian dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kelompoknya akan Ibu bagi ya, dan Ibu akan sampaikan ke ketua kelas, nanti akan dikoordinasikan oleh ketua kelas. Ini ketua kelas, lembar soalnya tolong dibagikan ya kepada teman-temannya. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari lembar soalnya. Nah, di situ ya, di lembar yang pertama ada penulisan nama kelompok. Kalian tulis dulu di kelompoknya ada siapa saja. Dan lembar kedua itu ada contoh teks pidato. Nah, di lembar ketiga ada pertanyaan mengenai pengertian, mengenai struktur teks pidato dan kaidah kebahasaan teks pidato. Silakan ya, kalian duduknya berkelompok, melingkar, dan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu untuk pengerjaannya 5 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis ya. Selanjutnya kita akan membahas hasil yang telah kalian diskusikan. Yang pertama dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan paparkan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain. Yang lainnya mohon diperhatikan ya. Nah, dari jawaban diskusi kelompok 1 itu sudah benar semua ya. Apakah ada yang ingin menanggapi atau jawabannya ada yang berbeda dari kelompok 1? Silakan. Baik, sudah mengerti semua ya? Sudah sama jawabannya semua? Baik. Terima kasih kelompok 1. Kita apresiasi dulu untuk kelompok 1 yang telah maju ke depan dan memaparkan hasil jawabannya. Silakan duduk lagi. Pematerian pada pembelajaran hari ini telah Ibu sampaikan dari mulai pengertian sampai ke kaidah kebahasaannya telah kita pelajari bersama-sama pada hari ini.
dan sudah disampaikan juga hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Silakan. Baik, terima kasih yang sudah menyampaikan kesimpulan pematerian pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu sudah menyiapkan pertanyaan atau soal untuk mengetes sejauh mana kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, nanti Ibu simpan barcode-nya ya. Nanti kalian scan dan kalian isi. Ibu memberi waktu 1 menit saja untuk mengisinya. Silakan. Baik, semuanya sudah mengisi. Baik, alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Nah, jadi tugas kalian di rumah yaitu untuk mencari tahu atau membaca-baca lagi mengenai teks deskripsi yang akan dipelajari pada minggu selanjutnya. Bisa dilihat dari internet, bisa dilihat dari buku-buku paket ya, silakan mencari tahu mengenai teks deskripsi. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.